Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jamaah majelis zikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin Beringharjo, juga pemirsa sekalian yang mengikuti acara ini. Mari sama-sama kita mulai pengajian rutin kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun ya, selanjutnya kita ngaji Quran terlebih dahulu, tilawah tata terus Quran rumiyin. Kemarin sudah sampai di ayat yang ke-73 ya, surat Al-An'am. Sakmenika sekarang masuk ayat yang ke-74 ya. Monggo pemirsa sekalian, jamaah sekalian, bisa membuka mushaf Al-Qur'annya di surat Al-An'am, surat angka 6 nggih. Ayatipun ayat 7 sekawan, ayat 74. Insyaallah kita baca samangke dumugi ayat 83. Monggo pun pika rumiyin. Ayat 74 sampai ayat 83 surat Al-An'am. Surat yang ke-6 dalam urutan tertib mushaf Al-Qur'an, ayatnya ayat 74. Ya, nanti kita baca terus sampai ayat yang ke-83. Monggo dibuka rumiyin. Awal ayat 74, wa idz qala Ibrahim, wa idz qala Ibrahim. Pun kepanggih nggih sedaya nggih, sudah ketemu semua. Monggo seperti biasa saya baca lalu panjenengan sedaya mengikuti sareng-sareng ya. Panjenengan semua mengikuti bersama-sama setelah saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal mu'minin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi kita sedaya pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Amin. Melanjutkan yang sudah kita pelajari, yang sampun kita sinau, kalau bengi dumugi ayat 73 surat Al-An'am. Sekarang masuk ayat yang ke-74. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, Allah Subhanahu wa taala ngendika, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika qala Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, kepada ayahnya.
Iku makna terjemahipun mekaten ya, walaupun di tafsir ada pendapat ya yang berbeda niki leres bapak atau ayahipun Nabi Ibrahim nopo pamannya ya. Tapi yang pasti Ibrahim dia anipun Azar. Apa yang dikatakan Ibrahim kepada ayahnya? Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah pantas engkau menjadikan asnaman, berhala-berhala, patung-patung itu alihah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Terus Nabi Ibrahim menika manggihi kahanan. Nabi Ibrahim mendapati satu keadaan di masyarakatnya sudah umum ya, termasuk juga ayahnya gitu yang sepuhipun melakukan hal yang sama. Apa itu kesyirikan? Apa bentuk kesyirikannya? Nyembah datang sanesipun Gusti Allah, menyembah beribadah kepada selain Allah, yang bahkan diwujudkan dalam bentuk patung-patung atau berhala-berhala. Iki nek napa akal yang sehat dan umum gitu. Kecuali nek ora umum tur ora sehat nggih saged dimaklumi. Kalau akalnya sehat dan umum berlaku niku kan nggih boten pantes, tidak layak mosok patung kok disembah, patung kok diibadahi, patung kok dijaluki pitulungan, dimintai pertolongan dan sebagainya. Ya padahal patung itu sendiri sing gawe sinten, yang membuat ya manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun contoh yang dihadirkan di ayat ini niku patung, ya. Dan mungkin sampai hari ini nggih wonten patung-patung yang disembah juga ada. Tetapi tentu yang dimaksudkan bukan terbatas hanya dalam wujud patung. Ya. Tapi apapun yang itu sebetulnya dibuat sendiri oleh manusia lalu diagung-agungkan sendiri, ya, diperlakukan secara berlebihan kados dene pangeran, seolah-olah menjadi Tuhan bagi dirinya. Niku wujudnya nggih warni-warni, wujudnya bisa bermacam-macam, tidak terbatas hanya dalam bentuk patung. Ya, umpami nggih apa duit, ya, uang. Duit niku sing damel sinten? Uang itu yang membuat siapa? Manusia nggih. Manusia yang gawe duit dhewe tetapi kemudian memperlakukan duit niki kados dene pangeran. Nggih napa mboten? Ya contohnya ya untuk mendapatkan uang sampai tidak peduli apapun dilakukan, nopo kemawon dilakoni, bahkan non sewu. Untuk mendapatkan uang ini tidak sedikit dari manusia itu menjadi tidak peduli dengan tuntunan agama. Wis mboten peduli niku dawuh Gusti Allah napa mboten, ora peduli sing penting oleh duit. Ya. Maka ini kan sesungguhnya diperbudak ya oleh harta. Dadosaken duit keluar kados ini pangerane. Ya. Seperti kemarin kecintaan yang berlebihan itu kalau tidak diwaspadai akan berakibat kita menjadi budak atau hamba bagi yang kita cintai. Ya, kalau ini sampun kula aturaken, wong niku ndak tresno niku nganggo banget niku ngati-ati. Karena dia bisa menjadi budak bagi yang dicintai itu. Ayat 165 ya Al-Baqarah kalau ini sampun kula aturaken. Ya, dalam contoh kasus uang menika nggih sami. Orang kalau sudah mencintai uang, harta secara berlebih-lebihan, maka disadari atau tidak manusia akan diperbudak oleh harta itu. Dia rela melakukan apapun, yang penting oleh duit. Nah niki napa bedane kalih patung-patung berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang musyrik terdahulu. Ya, karena manusia menjadi tidak peduli dengan perintah Tuhannya. Nah, Ibrahim mendapati ayahnya ini juga melakukan hal yang sama,
yaitu kesyirikan dalam bentuk mempertuhankan berhala-berhala atau patung-patung kelowo. Malah ayahnya Ibrahim ini menjadi pembuat berhala, produsen Tuhan. Oke. Nah, sehingga Ibrahim mengatakan, apakah pantas wahai ayah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai alihatan sesembahan? Ini sesungguhnya aku, ini kata Ibrahim nih, aroka melihat engkau, wa qaumaka juga kaummu. Nah, ini kan kulaturakan kalau pelaku kesyirikan yang menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan dan sesembahan ini bukan hanya ayah Ibrahim, tapi juga kaumnya, masyarakatnya. Ya, Ibrahim mengatakan, aku melihat engkau dan kaummu karena menyembah, beribadah, mempertuhankan berhala-berhala itu fi dhalalim mubin. Ya, karena kesyirikan yang engkau dan kaummu lakukan itu, maka kalian berada fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Oke. Kesesatan itu terus pundi? Nek basa Jawine nggih keblasuk. Nggih jenengan ate keblasuk. Keblasuk niku karepe teng pundi ning malah tidak mengarah kepada tujuannya. Nah, berbelok pada tujuan yang semestinya. Ora soyo cedak ning malah soyo adoh itu. Nah, yang dikehendaki dengan kesyirikan itu manusia justru menjauh dari tauhid yang menjadi jalan yang benar yang semestinya ditempuh wong menungsa niku kedahipun bertauhid, nyembah ibadah namung dateng Gusti Allah kok malah nyembah sanese Gusti Allah, itu artinya dia tersesat. Ya, kesesatan yang demikian nyata karena nggih beda banget antara pun tauhid dengan syirik menika. Yang Allah kehendaki jalan lurus yang ditempuh, dan jalan lurus yang ditempuh itu adalah tauhid. Wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Di surat Yasin ya, ayat 61 nang ngoten nggih. Dan sembahlah aku saja, niki kan kalau sebab tauhid, kalau nyembah ibadah namung dateng Gusti Allah kemawon. Wa ani'buduni, sembahlah aku saja. Hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Niki sing kita suwun wonten lebet salat kula panjenengan sami saben-saben rakaat nindakake salat menika ihdinas siratal mustaqim. Lah kita nyuwun dhateng Gusti Allah, duh Gusti Allah, kita nyuwun pitedah mergi ingkang lempeng jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu jalan tauhid menika, nyembah namung dhateng Gusti Allah. Dan jalan itulah yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Niku sedayanipun sekawan kelompok menungso kala wau menjalani kehidupan bertauhid, menyembah, beribadah, mengabdi hanya kepada Allah. Monggo kula panjenengan menika diciptakan oleh Allah itu memang untuk kepentingan beribadah hanya kepada Allah. Diciptakan oleh Allah untuk kepentingan bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pun hafal kabeh kita surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak lain aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Berapa lama berlangsungnya tugas ibadah kepada Allah menika, nyembah ibadah namung dateng Gusti Allah. Tugas untuk bertauhid kepadanya berapa lama? Nggih sak lawase urip selama di kehidupan dunia menika sampai jatah yuswane telah, sampai jatah usianya habis. Ya. Allah Subhanahu wa taala dawuh ya di ayat 99 surat Al-Hijr menika. Ya. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian. Nek durung mati nggih ampun dilereni, kalau belum meninggal dunia jangan berhenti terus. Nah, ini yang disebut istiqomah beribadah. Jagi anggenipun ibadah namung dhateng Gusti Allah ngantos dumugi ajal. Ya, ini juga yang disebut di akhir ayat 102 surat Ali Imran nika wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Pun Ibrahim begitu, ya, mendapati ayahnya jelas melakukan kesyirikan, maka kemudian menyampaikan bahwa hal itu satu bentuk kesalahan yang nyata, satu bentuk kesesatan sing cetha. Niki nggih tulodo kagem kula panjenengan sami, teladan bagi kita semua bahwa tatkala kita mendapati ada kesalahan yang dilakukan niku ampun mendel kemawon. Bahkan ini paling berat, nek sing nglakoni kesalahan niku wong liya ora ana hubungane sanes wong tuane, sanes putrane, sanes sedulure, mungkin masih agak ringan dibandingkan kalau pelaku kesalahan itu adalah keluargane dhewe. Yang sepuhipun piyambak napa meneh. Ibrahim mendapati ayahnya melakukan kesalahan yaitu kesyirikan, tapi luar biasa dia berani mengingatkan itu tetap dengan kesantunan adab yang sangat tinggi. Tetap tata kramane menika nggih luar biasa. Dan tetap al-haq kebenaran ya kedah disampaikan dengan cara yang terbaik. Terus agami kita ini kan nuntun ke kula sami pengen ngeleke, memberikan nasihat dan kebaikan pada orang lain niku adab akhlakipun kita tetap pun jagi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ngoten Gusti Allah dawuh nggih di ayat 125 surat An-Nahl. Ajaklah manusia mengikuti jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Lho ngoten. Kandi wicaksana. Ini ya sampun ya ini. Kemudian ayat berapa? 75. Wa kadzalika. Ya, dan demikianlah niki pangandikanipun Gusti Allah, nuri Ibrahim. Kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Ya. Kekuasaan atau kerajaan kami yang terdapat atau tampak di langit maupun di bumi. Allah perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Niku maksudipun mengke badhe pun ngendikaken nanti akan disebutkan oleh Allah bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi pada Ibrahim niku. Ya. Untuk apa? Waliyakuna minal muqinin. Dan agar dia Ibrahim menika termasuk orang-orang yang yakin. Nah, maka termasuk ya cara untuk menguatkan mulai dari menumbuhkan, menjaga, menguatkan iman atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala niki di antara caranya adalah memperhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Sama nek kita nggih jenengan nggih mirsani kuasanipun Gusti Allah di alam semesta nggih teng langit teng bumi napa kemawon nika niku kuasanipun Gusti Allah. Ya, kalau mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh maka akan tampak jelas bagi kita lemirsani mboten namung mawi peninggal lahiriah. Melihatnya bukan hanya dengan mata lahiriah kita, neng ugi mawi peninggal batos, ya, batiniah, penglihatan batin. Ya, maksudipun nggih mata lahiriahnya melihat nyambung kalih atine diresepke dingengen maka kita akan mendapati luar biasa tondo kuasanipun Gusti Allah. Nah, dengan itu akan bertambah kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan ayatul kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di kaun ya alam semesta niku. Nggih. Sebab nek ora karo digatekne niku mungkin dianggap biasa. Upami gitu jenengan nggih, mirsani godhong ijo. Ya, melihat apa namanya daun hijau. Kemudian mungkin jenengan ngejak kancane kan delokon godhonge hijau, perhatikan tuh daunnya hijau. Orang yang tidak biasa memperhatikan dengan memikirkan dan meresapkan apa yang dilihat, niku mungkin le komentar ya biasa lah godhong hijau ndak ya biasa.
Daun hijau itu ya memang semestinya begitu. Kenapa harus dilihat, diperhatikan buat apa? Kira-kira ngoten. Ya. Tapi kalau mau dilihat, difikirkan secara mendalam, deep thinking itu nek Harim Yahya niku nyebut. Ya, berpikir secara mendalam, diresapkan di dalam hati, maka kita akan mendapati fakta yang luar biasa. Daun kenapa bisa menjadi hijau? Godhong itu iso warnane hijau niku terus pundi? Oh, karena ada zat hijau daun klorofil. Terus berlanjut lagi pertanyaan, lah klorofil zat hijau daun itu dari mana? Ya, diserap dari tanah. Tanah itu mengandung unsur-unsur yang nanti menjadi zat hijau daun. Lah tanah kok iso ana unsure kaya ngono kuwi sing ngatur sinten? Dan proses dari unsur tanah menjadi zat hijau daun itu bagaimana? Terus yang ngatur sopo? Wah, ini kita akan mendapati fakta yang luar biasa. Niku nembe mikirke godhong, durung mikirke menungso, kewan, nopo langit, bumi, angin, matahari dan seterusnya. Maka kita mendapati betapa manusia niku ra iso apa-apa. Menungso niku ra iso apa-apa ta nggih? Iya. Kekuasaan manusia itu sesungguhnya sangat kecil dan terbatas. Mung rumangsane sok kuwasa menungso niku. Nggih, cobi umpami dadi presiden, dadi raja, napa sing dianggap kekuasaannya demikian tinggi. Ya, niku nek mung kelilipan mawon nggih bingung nggih. Nah, sekedar kelilipan matanya itu kemasukan apa barang kecil wis keloro-loro gitu. Dikasih napa menika masuk angin, suhu badannya ditinggikan sedikit juga sudah tidak nyaman. Ya, dan seterusnya. Jadi manusia itu sesungguhnya sangat lemah, rentan terhadap bahaya. Makanya nggih kula pansam nika le nyuwun dhateng Gusti Allah niku tenanan. Nyuwun apa? Nggih nyuwun perlindungan. Ya Allah, berikan perlindungan kepada kami. Ya Allah, karuniakan kesehatan pada kami. Ya Allah, selamatkan kami dari mara bahaya kan. Nilai usaha-usaha, tetapi ya yang bisa memastikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ orang yang beriman itu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kembali lagi ke ayatnya nggih. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami di langit dan di bumi, waliyakuna minal muqinin, dan agar dia menjadi bagian dari orang-orang yang yakin. Ya. Setelah melihat, perhatikan tanda kuasa Allah di langit dan di bumi. Kalau wow. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Lajeng Allah nika cerita. Allah mengkisahkan bagaimana proses Nabi Ibrahim nika sampai pada keyakinan penuh tanpa keraguan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terus oleh tauhid mantep niku Ibrahim nika nggih mboten lajeng ujug-ujug niku mboten. Ini lagi-lagi merupakan contoh teladan bagi kita bahwa untuk sampai pada keimanan yang benar, mantap dan kokoh itu ada proses yang mesti dijalani. Apa prosesnya? Di ayat-ayat ini kita mendapati keterangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk sampai pada keyakinan penuh, iman yang sempurna, itu ada proses memperhatikan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berpikir secara kritis, ya, kemudian melibatkan kejernihan hati untuk bisa memahami segala yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang difikirkan oleh akal, maka orang akan sampai pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma janna alaihi, maka ketika janna alaihi lailu ra'a kaukaba, ketika malam itu sudah menjadi gelap, ya, ra'a kaukaban, dia Ibrahim melihat kaukaban, melihat bintang. Nah, ini terus Gusti Allah cerita di satu malam yang sudah gelap, ya. Janna itu ketutupan, tersembunyi, maka jin itu ora ketok, ya. Suatu yang tidak tampak niki maksudnya malam sudah demikian gelap, terus petang dedet ngoten. Ya, tetapi pada kondisi malam yang gelap itu ro'a kaukaba. Ya, ro'a kaukaban.
Ibrahim melihat bintang. Ya. Saniki sok jarang ndelok bintang ya, soalnya lampune pirang-pirang ya. Di masa lalu ketika rungono listrik, rungono lampu niku jan bintang, bulan itu demikian jelas sekali tampak terlihat oleh manusia yang mau menatap langit. Nah, ketika Ibrahim melihat langit dan didapati ada bintang di langit itu, qala hadza rabbi. Ya, Ibrahim berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Ya. Terus mencari siapa Tuhannya niki janipun merupakan fitrah manusia. Ya. Terus fitrah manusia itu meyakini adanya Tuhan. Oh, jenengan saged gatosaken, dan ini merupakan fakta sejarah peradaban sejak masa lalu dumugi sak menika sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan satupun peradaban yang tidak bertuhan. Artinya ada keyakinan ya bahwa ada Tuhan di dalam mengatur kehidupan ini. Walaupun menungso menika nek mboten dibimbing, kalau tidak dibimbing oleh petunjuk agama, dia akan berpikir mana yang dianggap Tuhan. Maka manusia ya menyebut ini adalah Tuhan, yang lain mengatakan itu yang Tuhan, dan seterusnya. Ya, dengan indranya, dengan akalnya, manusia masing-masing akan ya mengklaim mana yang disebut sebagai Tuhan itu. Begitupun Ibrahim, ya, pencarian tentang adanya Tuhan yang merupakan fitrahnya juga sebagaimana manusia pada umumnya. Mungkin jenengan saged maos menika ayat 172 surat Al-A'raf. Ini dalil nakli, dalil-dalil Quran yang menjelaskan bahwa potensi bertuhan itu sudah dimasukkan pada setiap jiwa manusia sebelum kelahirannya di dunia, sehingga setiap manusia itu pasti cenderung ya kepada Tuhan, cenderung untuk meyakini adanya Tuhan. Niku nek teng Islam jenenge fitrah, niku potensi dasar bertauhid. Okay. Nah, terus ketika Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan hadza rabbi, ini Tuhan. Nganggap bintang menika pangeranipun, menganggap bintang itu adalah Tuhannya. Sebetulnya ini ungkapan yang berlebihan yang didorong karena ketakjuban, kekaguman. Gampile ngeten, wong niku kalau gumun, seneng banget napa gumun banget niku terus oleh cerita niku biasanya terus diluweh-luwehke. Terus napa mboten? Jenengan cerita kalih kancane saking senenge niku lho cerita niku ora mungkin persis wae. Nggih. Kerep-kerepe niku malah ditambah-tambah, lebih sering ditambah-tambah. Nah, begitupun ketakjuban Ibrahim melihat bintang. Ya, karena takjub sebab gumun tenanan kali perkaris bintang niku terus menganggap, mengira, menduga hadza rabbi, ini Tuhanku, ini barangkali Tuhan. Ngaten. Falamma afala, maka ketika bintang itu tenggelam, terbenam. Kan wonten wektale bintang niku ora ketok terus to nggih, begitu datang pagi hari niku wis bintange dadi ora ketok. Niki disebut tenggelam ya, bintang itu terbenam pun boten saged dipirsani mulih, enggak bisa dilihat lagi. Falamma afala, ketika bintang itu tenggelam, qala Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Niku maksudnya getun gelo, mau seneng banget, takjub sekali dengan adanya bintang sampai menganggap itu sebagai Tuhan, tapi kok terus hilang, ora ketok meneh, nggak bisa dilihat lagi, nggak bisa disaksikan lagi, maka timbul kekecewaan. La uhibbul afilin, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Kan bahasa bebasnya ngeten, nek ngono ki dudu pangeranku, kalau ini berarti bukan Tuhanku. Mosok pangeran kok iso hilang gitu, dalam arti ya dia sesuatu yang luar biasa itu terus kemudian hilang darinya. Ibrahim ya mendapati seperti itu. Falamma ra'al qamaro bazighan, ya bazighan. Lalu ketika Ibrahim ini
ra'al qamara melihat bulan bazighan terbit. Nek wulan menika kan nggih mboten kados dene bintang niku ada waktu tertentu di mana bulan akan kelihatan dengan jelas napa bulan purnama nggih. Padang bulan nek wong Jawa nyebat. Nah, pada saat bulan itu tampak demikian jelas oleh Ibrahim, qala Ibrahim kembali mengatakan hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Ya. Ini adalah Tuhanku. Falamma afala. Tapi ketika bulan itu tenggelam, ya, bulan itu kan juga kemudian mengalami keadaan tenggelam. Ya, pagi menjelang bulan tidak tampak lagi, yang muncul matahari kan gitu. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ini kekecewaan yang kedua yang dialami oleh Ibrahim ketika melihat bulan. Ternyata bulan juga tenggelam. Ibrahim mengatakan, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, ya, la illam yahdini rabbi, kalau Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumid dhalin, pasti aku termasuk orang-orang yang tersesat. Itu maksudnya pun janin di pangeranku. Ya sudah coba untuk melihat, mengamati, berpikir iki mungkin pangeranku jebul dudu di tempat pada waktu yang lain melihat bulan ini mungkin Tuhanku, loh kok tenggelam, ternyata juga bukan. Pundi gitu ya. Kemudian dia merasa butuh bimbingan, dia butuh petunjuk mana yang benar ya Allah gitu. Dia ingin ya agar ditunjukkan yang sebenarnya sebagai Tuhan sesembahannya itu yang mana. Falamma ra'asyamsa bazighatan. Ini pagi hari yang terbit kemudian kan matahari. Sehingga ketika Ibrahim melihat asyamsa matahari, ya, melihat matahari bazighatan terbit, qala Ibrahim mengatakan hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar. Ya, ada yang berbeda pada matahari dibandingkan dengan bintang dan bulan yang sudah sempat dilihat pada waktu sebelumnya, yaitu ukuran yang lebih besar. Maka Ibrahim mengatakan, ini mungkin Tuhan. Ya, ukurannya lebih besar ketimbang yang aku lihat pada bulan dan bintang yang lalu. Gitu. Nah, falamma afalat, ternyata matahari juga tenggelam. Ketika matahari itu tenggelam, qala Ibrahim kemudian mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, inni bariun, sesungguhnya aku berlepas diri, ya, sungguh aku berlepas diri mimma tusyrikun, dari apa yang kalian persekutukan. Ya, Ibrahim sampai pada kesimpulan sementara bahwa bulan, bintang, matahari itu bukanlah Tuhan. Ya. Sementara ia mendapati sebagian manusia ada yang menyembah kepada entah bintang, bulan atau bahkan matahari. Ya, dumugi sak menika kan nggih wonten nggih satu bangsa yang ya mempertuhankan matahari atau menyembah kepada matahari, atau kemudian diyakini ada dewa matahari dan seterusnya. Nah, Ibrahim berlepas diri, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini kados ini ya. Sebagian kita nek maos napa menika doa iftitah ya, ada yang pakai inni wajjahtu. Ini di ayat menika wonten. Ibrahim mengatakan, ini perkataan Ibrahim, inni wajjahtu, sungguh aku hadapkan wajahku, wajhi, wajahku. Maksudnya menghadapkan wajah itu ya menghadapkan diri secara keseluruhan. Ya, karena wajah itu menjadi representasi diri secara keseluruhan. Karena wong niku nek napa jenenge randu isin niku disebut warai gedhe ngoten nggih. Atau mau ditaruh di mana wajah? Nah, ini maksudipun diri kita. Ibrahim pun mengatakan, aku hadapkan wajahku
lilladzi fataras samawati wal ardo, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ibrahim itu dados nek ngono sing tak yakini dados pangeranku, yang aku yakini sebagai Tuhan adalah yang menciptakan langit bumi, termasuk dalam hal ini yang menciptakan bintang, bulan, matahari. Wis niku sinten pokoknya berarti itu adalah ya pangeranku, itu adalah Tuhanku. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, ya, hanifan, secara lurus, ya. Aku hadapkan wajahku pada yang menciptakan langit dan bumi, ya. Hanifan, hanif itu cenderung kepada tauhid, ya, cenderung kepada tauhid. Satu, pasti ada zat tunggal yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Aku menghadapkan kepada zat itu. Ngatan maksudnya, ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Nah, kita cukupkan dulu walaupun nggak sampai ke ayat 83. Ini waktal nih, karena waktal kita cukupkan di sini. Paling tidak kita sampai pada apa yang diungkap oleh Ibrahim sebagai kesimpulan dari proses pencarian Tuhan yang dia lakukan. Terus pindah meleh, ya, sekali lagi kita ingatkan bahwa untuk sampai pada keimanan yang benar dan kuat, ya, kokoh, ya, sempurna, itu ada proses beriman, ya. Proses beriman itu dengan apa? Dengan melihat, memperhatikan, memikirkan, ya, alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapati fakta betapa ini semua tidak mungkin dilakukan oleh manusia, betapa ini semua ada yang mengaturnya, betapa ini semua ada yang memiliki dan berkuasa atasnya. Ya, nanti akan dipadukan dengan bimbingan dari petunjuk agama yang sumbernya Quran dan Sunnah Nabi, sehingga akan sampai nanti pada kesimpulan wallah, dialah Allah. Setidaknya kita dapati bagaimana Ibrahim sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, dan kepada zat yang demikian itulah aku menghadapkan diriku. Oke, mungkin manfaat lopan sami ugi terbimbing, ya, kepada petunjuk yang benar ini, netepi tauhid, ya, menetapi jalan ketauhidan, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menjadi hamba selainnya, tidak juga bersama yang lainnya. Ini jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Abul Anbiya, ya, kisah bapaknya para nabi, bahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mungkin manfaat, ya, mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari dan menjadi amal kebaikan kita semua. Al-afu minkum kita akhiri dengan doa sebelum nanti kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing kami semua untuk menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan petunjuk agamamu yang kau turunkan, agar kami selalu bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Bimbing kami semua ya Allah sampai batas akhir kehidupan kami di dunia, lalu bertemu denganmu dalam keadaan engkau ridhoi. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang kau terima, doa yang kau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mugi-mugi dipun ijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. La'afu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.